sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kalian apa kabar di rumah? Pastinya luar biasa kan? Tuh, nah adik-adik pasti bingung nih kenapa kakak pakai masker. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak ya? Kakak ini boleh jelasin, mungkin adik-adiknya ada yang tidak tahu. Ya, kita hari ini pakai masker untuk mendukung program pemerintah dalam protokol kesehatan. Nah, buat apa sih protokol kesehatan itu? Untuk mencegah virus COVID-19 atau yang biasa dikenal corona. Nah, sebenarnya kakak juga nggak suka sih pakai masker ini, tapi kita taat sama peraturan pemerintah. Yes. Walaupun kita anak tua, kita juga tetap taat karena anak tua itu taat perintah. Betul banget. Pemerintah juga. Yes. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak? Saat ini kita mau ibadah sekolah minggu. Betul. Tapi sebelum mulai sekolah minggu, kita mau satu dalam doa dulu ya. Nanti Yuk. kali masuk dalam doa. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Doa yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Bapa. Saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai dengan pujian kita. Mulai dengan apa tadi? Karya Tuhan. Lanjut pujian kita Kak? Yes, kita lanjut dong. Yes. Nah, tadi. Tidak
tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berubah. Yesus cintaku, cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yeah. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, deep, deep, down, down, deep down in my heart, deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yeah. Yes. Saat ini kita mau persiapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar pujian Kids Prayer adik-adik. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Katakan I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my Lord. I
mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin berdoa nama Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak yang taat dan anak yang duduk diam ketika mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat jadi rahmat dalam kehidupan kami, berkati buat kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang dikabulkan boleh menjadi rahmat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menyerahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Masih semangat kan untuk ibadah online pada minggu ini? Nah, jangan lupa adik-adik selalu ikut ibadah online. Sekalipun masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat, oke? Nah, sebelum Katina mau bawain firman Tuhan, Katina mau nanya dulu nih sama adik-adik. Nah, adik-adik siapa yang di sekolahnya ikut ekstrakurikuler pramuka? Siapa, ayo? Siapa? Kalau misalkan ikut ekstrakurikuler pramuka, pasti kalian pernah disuruh kakak-kakak pramukanya bawa apa tuh? Itu tuh yang panjang. Tuh, tongkat. Nah, adik-adik, apa sih Katina? Apa sih katanya nih tongkat sama firman Tuhan pada minggu ini? Ada adik-adik. Sebelumnya kita mau buka dulu di Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah ya. Katina mau cerita ini secara singkatnya. Apa sih kaitannya firman Tuhan hari ini sama tongkat itu? Katina pastinya bukan tongkat pramuka ya adik-adik, tapi tongkat yang berubah, tongkat yang Tuhan kasih tanda kalau Tuhan pilih dia untuk menjadi imam dan pelayannya tuh Tuhan. Nah, adik-adik, pada zaman Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, pasti adik-adik tahu bangsa Israel itu bangsa yang selalu bersungut-sungut. Iya adik-adik, padahal udah Tuhan kasih makan, Tuhan kasih perlindungan dengan apa tuh yang pada pagi hari dan pada malam hari, pada siang hari dan pada malam hari apa adik-adik? Ya betul, tiang awan dan tiang api. Tetap aja bangsa Israel itu nggak ada puas-puasnya, tetap aja bangsa Israel itu nggak ada bersyukurnya, tapi tetap aja mengeluh, bersungut-sungut. Nah, pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut lagi adik-adik. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan mau pilih seorang imam dari suku Lewi. Nah, adik-adik tahu nggak Bapak Musa itu berasal dari suku apa? Suku Lewi adik-adik. Suku Lewi, di luar dari kedua belas suku yang ada pada saat itu di bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini nggak terima, kok nggak ada yang jadi pelayan Tuhan sih dari kedua belas suku lainnya, kok Tuhan pilih kasih sih? Nah, adik-adik, Bapak Musa mendengar semuanya itu jadi pusing. Terus Bapak Musa pergi menghadap kepada Allah. Dia minta Allah untuk memberikan petunjuk bagaimana dia harus menghadapi bangsa Israel, dan Allah pun berkata kepada Musa adik-adik seperti di ayat Bilangan 17 ayat 2 ya adik-adik. Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Nah, pada saat itu Tuhan punya ide nih adik-adik. Jadi dari kedua belas suku itu disuruh setiap kepala suku untuk memberikan tongkatnya dengan bertuliskan nama masing-masing kepala suku. Nah, untuk suku Lewi, di luar dari kedua belas suku tersebut, Allah berkata kepada Musa untuk menuliskan tongkat perwakilan suku Lewi dengan nama Bapak Harun adik-adik. Nah, pada saat itu Bapak Musa menyampaikan apa yang Allah katakan kepada Bapak Musa untuk mengumpulkan semua tongkat-tongkat dari kedua belas suku yang ada, ditambah lagi dengan suku Lewi adik-adik. Dan juga mereka harus menuliskan nama dari kepala suku masing-masing. Setelah itu Bapak Musa setelah mendapatkan tongkat-tongkatnya, Bapak Musa mengumpulkannya dan membawanya ke dalam kemah pertemuan adik-adik. Itu kemah pertemuan itu tempat suci Tuhan bertemu dengan imam.
Nah, setelah itu adik-adik, bangsa Israel disuruh kembali lagi besok pagi-pagi sekali untuk melihat tongkat siapakah yang berbunga atau berbuah pada saat itu. Itulah yang akan dipilih Tuhan sebagai imam. Nah, besok paginya adik-adik, bangsa Israel balik lagi nih pagi-pagi sekali, dan Musa pun masuk dalam kemah pertemuan dan mengambil tongkat-tongkat dari setiap kepala suku tersebut. Dan adik-adik, tebak tongkat siapa yang berubah adik-adik? Tongkat siapa yang berbunga? Ayo. Ya, tongkatnya Bapak Harun. Tuhan tuh punya cara untuk menyatakan kalau Tuhan bisa pakai siapa aja untuk melayani Tuhan, dan juga adik-adik pastinya. Jangan berkecil hati kalau misalkan adik-adik mikirnya gini, Atina kan aku masih kecil, mana mungkin aku bisa dipakai Tuhan. Enggak juga adik-adik, malah Tuhan senang dengan anak-anak. Tuhan bisa pakai, sekalipun kalian anak-anak, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan firman Tuhan. Asal yang pertama kalian harus apa? Harus takut dulu sama Tuhan. Yang kedua, kalian harus percaya dulu sama Tuhan. Yang ketiga, kalian harus taat. Nah, kalian harus taat sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau misalkan di sekolah minggu nih, contohnya kakak Katina kasih contoh. Kalau kakak-kakak sekolah minggu kalian minta tolong untuk adik-adik berdoa, gak ada lagi yang kayak, nggak mau Katina, aku kan nggak bisa berdoa, aku kan masih kecil. Gak ada ya adik-adik kayak gitu. Kalian mau makan berdoa nggak? Kalian mau tidur berdoa nggak? Kalian mau belajar atau mau ke sekolah atau mau melakukan hal apapun pasti berdoa dong. Nah, jadi dengan hal berdoa pun kalian sudah melayani Tuhan. Di rumah nih, contohnya kalian disuruh mama kalian untuk sapu rumah, kalian bilang nggak mau, kan lagi belajar online, padahal kalian lagi main game. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh adik-adik, harus membantu orang tua. Itu pun salah satu dari melayani Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kalau Bapak Harun saja bisa dipilih Tuhan, kenapa kita enggak? Adik-adik juga di rumah bisa, sekalipun adik-adik anak kecil, masih belum dewasa, masih belum mengerti semuanya atau apapun itu, tapi dengan sifat adik-adik yang tadi takut, percaya dan taat pada Tuhan, adik-adik bisa menjadi pelayannya Tuhan. Dari hal kecil aja nih, kayak tadi di sekolah minggu, di rumah, di sekolah adik-adik, kalau misalkan nanti masuk sekolah lagi, adik-adik mau nggak bantu teman kalian yang lagi kesusahan? Nah, itu pilihan buat adik-adik semuanya. Mau nggak jadi pelayanan Tuhan? Jadi pelayanan Tuhan itu adalah orang yang dipakai untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Nah, sebelum kita melayani jemaat-jemaat Tuhan, kita harus tahu dulu firman Tuhan. Kita harus sering dulu dengar firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, dan kita praktekkan juga firman Tuhannya adik-adik, gitu ya. Jadi adik-adik pun sekalipun masih kecil bisa Tuhan pakai sebagai pelayannya Tuhan. Oke, firman Tuhan yang hari ini Kak Tina tidak panjangkan. Satu hal yang Kak Tina minta dari adik-adik, walaupun adik-adik belum boleh keluar rumah, belum boleh jalan-jalan, belum boleh kemana-mana, tapi adik-adik harus tetap berdoa, minta Tuhan pulihkan bangsa Indonesia, karena kita semuanya anak kesayangannya Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa juga baca firman Tuhannya ya. Tuhan Yesus memberkati.